Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam sehat sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang kita harus berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Ya, dia mengatakan, kalau kita tidak hati-hati dengan ragi orang Farisi itu, kita bisa juga masuk di dalam pola pikir dan suasana hati mereka. Apakah sebenarnya ragi orang Farisi itu? Yang paling besar adalah ragi ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, kepada Yesus. Dalam hati yang terdalam mereka tidak percaya atas penyelenggaraan Tuhan. Mereka selalu meminta tanda, selalu mempertanyakan Yesus, dan segala pekerjaannya yang sudah nyata-nyata itu ada. Jadi saat murid-murid mengatakan karena kita tidak ada roti, mereka sudah mulai berpikir, apakah Tuhan sungguh mencukupkan mereka? Dan kita dengar dari Injil, dari bacaan pertama, yaitu dari surat Santo Yakobus, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Ragi di mana orang Farisi yang mencobai Tuhan Yesus itu datang dari ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, dan mereka juga berpikir Tuhan mencobai mereka, sehingga ada istilahnya balasan seperti itu. Santo Yakobus mengatakan pencobaan itu datang dari keinginan diri kita sendiri, dan dikatakan jika keinginan itu sudah dibuahi, akan menjadi dosa, dan dosa yang terus berkembang akan membawa maut. Seperti juga ragi, ragi itu kecil, hanya muncul, boleh dibilang ragi itu seperti keinginan keegoisan kita, dan itu kalau kita membiarkan itu berbuah dalam tindakan, dalam kata-kata kita, dia menjadi dosa. Dan kalau kita hidup terus-menerus di dalam dosa itu, ragi ketidakpercayaan, ragi yang mengandalkan diri sendiri, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak
peduli. Sekarang kita sudah ya dilanda corona lagi, Omikron misalnya. Banyak yang mungkin penghasilan dan hasil dari kehidupan itu tidak mencukupi sepertinya. Kita bisa membiarkan ragi ketidakpercayaan itu berkembang di dalam diri kita, ya, seperti roti yang tadinya hanya kecil dengan ragi yang begitu kecil, sehingga kalau dia berkembang di dalam roti itu menjadi besar dan sepertinya seperti roti yang bisa dimakan dan mencukupi kita, tetapi ternyata itu tidak memuaskan. Itu ya roti dari ragi yang palsu. Ya, bagaimana caranya kita melihat? Itu kita bisa bayangkan bahwa ragi-ragi seperti itu datang dalam pikiran kita. Ya, dia datang dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Makanya Tuhan Yesus mengatakan hari ini, apakah kamu punya mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Ya, kita bisa memperhatikan ya apa yang menjadi makanan dari mata kita dan telinga kita. Apakah itu berita-berita ya yang tidak jelas, yang membingungkan kita, medsos yang sangat banyak bisa dipertanyakan, atau kita membiarkan ya pesan-pesan dunia lewat segala yang kita lihat, lewat HP kita, lewat internet, segala membentuk diri kita, membangun dan membentuk pikiran kita, mengisi pikiran kita sehingga dia masuk ke hati dan menjadi dosa. Ataukah kita membiarkan ya Tuhan sendiri, Tuhan Yesus yang melalui sabdanya ya dan melalui sakramennya membiarkan itu menjadi ragi kita. Ya, sabda Allah sepertinya juga kecil, ya. Segala firman yang kita renungkan seperti juga ragi yang kecil. Tetapi kalau kita membiarkan itu yang menjadi makanan, menjadi ragi bagi kita, dan dia menjadi roti yang besar dan memberikan kehidupan kepada jiwa kita, lebih daripada makanan jasmani yang kita perlukan. Kita perlu perhatikan itu, karena Tuhan Yesus mengatakan waspadalah terhadap ragi-ragi itu. Ragi yang kita dengar dari pesan-pesan dunia, atau ragi yang kita dengar dari pesan-pesan ilahi dari Tuhan. Mari di saat yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini, kita benar-benar waspada sehingga kita tidak gampang ya dicobai oleh keinginan-keinginan kita, ragi ketidakpercayaan kita kepada Tuhan yang sungguh penuh perhatian terhadap kesejahteraan kita, tapi kita mau membiarkan sabda Tuhan, membiarkan pesan-pesan dari malaikat pelindung kita, dari Roh Kudus menjadi ragi kita, sehingga jiwa kita pun dikenyangkan oleh kepercayaan ya, oleh sikap hati yang sungguh menggantungkan segala yang kita butuhkan dari Tuhan sendiri. Dan semoga dengan itu nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan, karena dia sudah membuktikannya. Dia sudah mencukupi, bahkan dengan 5 roti saja dia memberikan banyak makan untuk begitu banyak orang. Dengan begitu banyak sisa, kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan memang akan selalu, dan dia tidak pernah gagal mencintai kita dan mencukupi kita. Semoga Tuhan Yesus selalu dimuliakan.